Halo, di video ini kami akan membahas proyek energi baru terbarukan. Di sini kami beranggotakan Daru Rizky Sanjaya, Hafiz Nasrullah, Muhammad Zulfikri Nur Hakim dan Sultan David Aulia. Di sini akan membahas terkait analisis potensi daya pembangkit listrik biogas dari kotoran sapi di Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Selanjutnya, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, dikenal sebagai daerah dengan sektor peternakan sapi yang cukup dominan. Berikut merupakan gambar peternakan sapi di Nagari Mungo. Aktivitas peternakan ini menghasilkan limbah berupa kotoran sapi dalam jumlah besar setiap harinya. Apabila tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, dan gangguan kesehatan. Selanjutnya, perhitungan potensi biogas. Total kotoran sapi per hari, 61 ekor dikali 25 kg didapatkan 1.525 kg per hari. Berikut ini merupakan tabel perkiraan produksi biogas dari beberapa kotoran dari penelitian Suitno 2010. Untuk kotoran sapi sendiri berada di angka 0,023 hingga 004 meter kubik. Produksi biogas per hari 1.525 dikali 004 meter kubik, menghasilkan 60 meter kubik per hari. Selanjutnya, desain digester kotoran sapi. Di sini kami menggunakan digester jenis fixed dome. Berikut adalah desain dari digester. Alasan kami memilih digester jenis ini dikarenakan, digester biogas ini memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat menampung kotoran sapi sebanyak 60 meter kubik per hari. Tetapi digester tersebut didesain sebagai reaktor biogas komunal, bukan seperti unit fixed dome standar rumah tangga biasa. Selanjutnya, potensi energi listrik yang dihasilkan. Energi total biogas 60 meter kubik dikali 5,5 kWh menghasilkan 330 kWh per hari. Nilai 5,5 kWh adalah nilai kalor dari biogas. Biogas bukan gas murni, tapi campuran kurang lebih 50-60% metana dan sisanya CO2 dan gas lain. 5,5 kWh bukan hasil hitung harian, tapi energi yang terkandung dalam 1 meter kubik biogas. Energi listrik yang dihasilkan 330 dikali 35% dihasilkan 115,5 kWh per hari. Efisiensi 35% digunakan karena efisiensi konversi energi biogas menjadi energi listrik pada mesin motor bakar dan generator umumnya berada pada kisaran 30-40%. Jadi total energi listrik yang dihasilkan biogas sebesar 115,5 kWh per hari. Total energi listrik biogas 115,5 kWh per hari. Dapat mencukupi konsumsi listrik harian seperti pemakaian lampu, TV, AC, kipas angin, mesin cuci dan lain-lain dengan konsumsi listrik per hari sekitar 5-6 kWh per hari. Jika penggunaan listrik sebesar 5-6 kWh per hari maka energi sisa yang tidak digunakan masih besar. Dengan itu dapat dimanfaatkan untuk mengaliri beberapa rumah di kawasan tersebut jika diperlukan. Rencana penerapan teknologi. Di sini kami menggunakan mesin hybrid gasolin dikarenakan memiliki kesesuaian karakteristik bahan bakar, kemudahan startup, stabilitas operasi, biaya modifikasi yang relatif rendah serta fleksibilitas operasional. Berikut merupakan contoh mesin hybrid gasolin. Untuk spesifikasi genset yang digunakan adalah genset 10 kV ampere dikarenakan produksi biogas cukup besar dan konsumsi listrik relatif kecil. Oleh sebab itu genset dengan ukuran 10 kV ampere aman untuk variasi beban puncak tanpa sering overload. Perbandingan ekonomi sistem biogas dan listrik PLN. Biaya investasi awal biogas terdiri dari konstruksi digester biogas sebesar 12 juta rupiah. Genset biogas 10 kV ampere sebesar 45 juta rupiah. Instalasi pipa dan fitting gas serta panel listrik sebesar 8 juta rupiah. Total biaya investasi awal sistem biogas sebesar 65 juta rupiah. Angka di atas adalah perkiraan realistis pasar Indonesia untuk sistem biogas. Harga bisa turun atau naik tergantung vendor, lokasi dan kualitas peralatan. Jika menggunakan listrik PLN, beban harian sebesar 5-6 kWh. Asumsi konsumsi harian sebesar 6 kWh per hari. Per bulan sama dengan 6 kali 30 didapat 180 kWh per bulan. Tarif listrik PLN rumah tangga sebesar Rp1.400 per kWh. Biaya per bulan sama dengan 180 dikali 1.400 didapat Rp252.000 per bulan. Untuk biaya per tahun sama dengan 252 dikali 12 didapat Rp3.024.000 per tahun. Jadi tarif listrik PLN selama setahun sebesar Rp3.024.000 per tahun. Jadi, hasil perbandingan ekonomi biogas dengan PLN dapat disimpulkan. Secara finansial murni atau uang,
Membangun sistem biogas tidak ekonomis hanya untuk menggantikan listrik PLN di kondisi rumah tangga kecil atau kurang dari 10 kWh per hari. Hal itu dapat terjadi karena biaya konstruksi sistem biogas yang relatif tinggi, penghematan listrik PLN yang relatif kecil, dan balik modal investasi awal yang lama. Namun demikian, sistem biogas tetap bisa bernilai tambah bila jika menggunakan biogas untuk memasak dan listrik, penghematan bisa lebih besar serta balik modal investasi awal lebih cepat. Dan jika mendapat subsidi atau insentif dari pemerintah untuk energi terbarukan, biaya investasi awal bisa turun. Serta pemanfaatan digestata hasil fermentasi dipakai sebagai pupuk sawah atau kebun, yang nantinya tidak menghasilkan limbah. Adapun tindakan yang direkomendasikan adalah, karena total energi yang dihasilkan dari biogas cukup banyak sedangkan pemanfaatan energi tersebut sedikit, alangkah baiknya energi listrik dari biogas juga dialirkan ke rumah-rumah sekitar kawasan tersebut, agar nantinya pemanfaatan energi biogas lebih maksimal. Sekian penjelasan singkat terkait pemanfaatkan sistem biogas untuk pembangkit listrik. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, salam Go Green.